Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ichtyologi akan menjelaskan materi mengenai sistem pernapasan pada ikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Halvina Romeli. Yang kedua, Salsabila Nihaya Putri. Dan yang ketiga, Nirilin Oktaviana. Untuk submateri yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama yaitu mengenai sistem pernapasan pada ikan tulang sejati, yang kedua mengenai sistem pernapasan pada ikan tulang rawan, yang ketiga mengenai gelembung renang, dan yang keempat mengenai alat pernapasan tambahan pada ikan. Baik, untuk masing-masing submateri akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Pisces merupakan hewan akuatik berdarah dingin atau disebut dengan poikiloterm dan bernafas dengan menggunakan insang. Insang dilindungi oleh tutup yang bernama operkulum. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Pada ikan yang bertulang sejati, insang dilengkapi dengan tutup insang yang disebut operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insang tidak ditutupi oleh penutup insang. Yang pertama adalah ikan bertulang sejati. Pada sistem pernafasan ikan bertulang sejati, contohnya adalah pada ikan mas. Insang pada ikan mas terlindungi oleh operkulum yang terdiri dari tulang rawan dan filamen insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2. Ada dua fase dalam sistem pernafasan pada ikan. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Gerakan tutup insang pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang akan tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara yang ada di luar. Celah mulut ini akan membuka sehingga aliran air akan masuk ke dalam rongga mulut. Yang kedua adalah fase ekspirasi pada sistem pernafasan. Setelah air masuk, celah mulut akan menutup. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran insang. Pada tempat inilah terjadi pertukaran udara pernafasan. Darah akan melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada gambar tersebut terdapat insang pada ikan, yang mana arus air masuk ke dalam tubuh dan menyentuh filamen insang, di mana darah yang kaya oksigen adalah yang berwarna merah dan darah yang miskin terhadap oksigen ada yang berwarna biru. Kemudian yang kedua adalah sistem pernafasan pada ikan bertulang rawan. Pada sistem pernafasan pada ikan yang bertulang rawan, ikan bertulang rawan tidak memiliki operkulum atau tutup pada insang. Masuk dan keluarnya udara melalui rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan yang disebabkan oleh gerakan naik dan turunnya rongga mulut. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang menjadikan proses inspirasi. Dan pada saat celah mulut tertutup, maka terjadilah proses ekspirasi O2 dan terjadilah pertukaran gas antara O2 dan juga CO2. Salah satu contoh ikan yang tergolong ikan bertulang rawan adalah ikan hiu. Submateri yang ketiga yaitu gelembung renang. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gelembung renang? Gelembung renang adalah organ internal yang dipenuhi oleh gas yang berfungsi memberi kemampuan ikan untuk mengendalikan daya apung sehingga mampu menghemat energi untuk berenang. Fungsi dari gelembung renang itu sendiri antara lain, yang pertama, ruang beresonansi untuk memproduksi atau menerima suara. Yang kedua, berfungsi sebagai organ respiratori khusus untuk jenis Physostome. Dan yang ketiga, berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan berat jenis ikan. Bentuk gelembung renang ada dua macam, yaitu yang pertama, bentuk gelembung renang Physostome. Bentuk ini memiliki gelembung renang yang terbuka dan berhubungan dengan saluran pencernaan. Bentuk gelembung renang yang kedua yaitu Physoclys. Bentuk ini
gelembung renang tertutup karena tidak berhubungan dengan saluran pencernaan. Berikut adalah gambar bentuk gelembung renang pisostome. Bentuk gelembung renang ini terdapat pada ikan mujair. Selanjutnya, ini adalah gambar bentuk gelembung renang pisoklis. Bentuk gelembung renang ini terdapat pada ikan mas. Mekanisme pernapasan ikan dengan gelembung renang sebagai berikut. Yang pertama, oksigen masuk dan berdifusi melalui dinding gelembung renang. Selanjutnya, oksigen masuk jaringan kapiler yang meluas dan udara diambil. Dan yang terakhir, di dinding belakang gelembung renang ada dinding tipis sebagai alat sekresi sisa pernafasan di mana karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, sekarang kita masuk ke submateri yang keempat mengenai alat pernapasan tambahan apa saja yang ada pada ikan. Yang pertama yaitu labirin. Labirin merupakan organ pernapasan tambahan pada ikan yang berupa lipatan-lipatan epitelium pernapasan berbentuk seperti kelopak bunga mawar berwarna merah dan terletak pada suatu rongga di belakang insang atau di atas insang. Labirin ini berfungsi untuk menyimpan udara cadangan, perluasan insang yang berkelok-kelok dan membentuk suatu rongga sehingga udara dapat tersimpan di dalamnya. Contoh ikan yang memiliki labirin yaitu ikan lele, ikan gurame, dan ikan gabus. Yang kedua yaitu arborescens. Arborescens merupakan organ pernapasan tambahan pada ikan dan merupakan struktur tambahan pada insang yang berbentuk seperti bunga karang berwarna merah. Arborescens ini berfungsi untuk bernafas pada habitat air dengan kadar oksigen yang rendah. Salah satu contoh ikan yang memiliki arborescens adalah ikan lele, ikan gurame, dan ikan nila. Yang ketiga yaitu diverticula. Diverticula merupakan organ pernapasan tambahan pada ikan di bagian insang yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga dapat hidup di perairan yang berkualitas rendah. Diverticula ini berfungsi untuk pernapasan ikan yang hidup di daerah tropis. Salah satu contoh ikan yang memiliki diverticula yaitu ikan gabus. Untuk referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi tersebut bisa dilihat pada PowerPoint. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.